Pertemuan 8. Non-deterministic finite automata dengan imove. Non-deterministic finite automata dengan imove I di sini bisa dianggap sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata dengan imove, transisi E diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi E karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contoh pada digambar dijelaskan dari key 0 tanpa membaca input dapat berpindah ke key 1. Dari key 1 tanpa membaca input dapat berpindah ke key 2. Dari key 4 tanpa membaca input dapat berpindah ke key. Selanjutnya, E-closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan imove. E-closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contohnya pada digambar, kita ketahui E-closure untuk setiap state adalah sebagai berikut. E-closure key 0 sama dengan key 0, key 1, key 3. E-closure key 1 sama dengan key 1, key 3. E-closure key 2 sama dengan key 2, key 4. E-closure key 3 sama dengan key 3. E-closure key 4 sama dengan key 4. Catatan, perhatikan bahwa pada suatu state yang tidak memiliki transisi E, maka E-closure-nya adalah state itu sendiri. Pertemuan 9. Ekuivalensi non-deterministic finite automata dengan imove ke non-deterministic finite automata tanpa imove. Dari sebuah non-deterministic finite automata dengan imove dapat kita peroleh non-deterministic finite automata tanpa imove yang ekuivalen. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Buatlah tabel transisi NFA dengan imove. 2. Tentukan E-closure NFA dengan imove. 3. Tentukan E-closure NFA tanpa imove dengan rumus delta state input sama dengan E-closure delta E-closure state input. 4. Buat tabel transisi NFA tanpa imove. 5. Tentukan state akhir NFA tanpa imove. State akhir semula ditambah dengan state yang E-closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Contoh pertama, bila kita punya NFA imove seperti pada gambar di bawah ini, dari NFA imove di samping akan dibuat NFA yang ekuivalen. 1. Tabel transisi dengan NFA imove. Delta key 0 A tidak ada, B tidak ada. Delta key 1 A key 2, B key 3. Delta key 2 A tidak ada, B tidak ada. Delta key 3 A tidak ada, B tidak ada. 2. E-closure dengan NFA imove. E-closure key 0 sama dengan key 01. E-closure key 1 sama dengan key 1. E-closure key 2 sama dengan key 2. E-closure key 3 sama dengan key 3. 3. E-closure NFA tanpa imove. Delta key 0A sama dengan delta underscore CL delta E underscore CL key 0A sama dengan E underscore CL key 2 sama dengan key 2. Delta key 0B sama dengan E underscore CL delta E underscore CL key 0B sama dengan E underscore CL key 3 sama dengan key 3. Delta key 1A sama dengan E underscore CL delta E underscore CL key 1A sama dengan E underscore CL key 2 sama dengan key 2. Delta key 1B sama dengan E underscore CL delta E underscore CL key 1B sama dengan E underscore CL key 2 sama dengan key. Delta key 2A sama dengan E underscore CL delta E underscore CL key 2A sama dengan E underscore CL tidak ada sama dengan tidak ada. Delta key 2B sama dengan E
underscore CL delta E underscore CL Q2B sama dengan E underscore CL tidak ada sama dengan tidak ada. Delta Q3A sama dengan E underscore CL delta E underscore CL Q3A sama dengan E underscore CL tidak ada sama dengan tidak ada. Delta Q3B sama dengan E underscore CL delta E underscore CL Q3B sama dengan E underscore CL tidak ada sama dengan tidak ada. 4. Tabel transisi NFA tanpa imove. Delta Q0 A Q2 B Q3 delta Q1 A Q2 B Q3 delta Q2 A tidak ada B tidak ada delta Q3 A tidak ada B tidak ada. 5. State akhir NFA tanpa imove. Himpunan state akhir semula adalah Q3 karena tidak ada state lain yang closure-nya memuat Q3, maka himpunan state akhir sekarang tetap Q3. Pertemuan 10. Ekspresi regular ER. Sebuah bahasa dinyatakan regular jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh suatu finite automata bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi regular expression. ER merupakan salah satu implementasi dari operasi pencocokan pola pattern recognition untuk sebuah teks atau string, sehingga kita dapat mencari teks yang sesuai dengan sebuah pola atau aturan tertentu, melakukan validasi terhadap input data, pencarian searching, untai karakter string pada suatu file. Biasa fasilitas ini ada pada text editor dan lain-lain. ER juga merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi suatu data string terhadap pola tertentu. Terdapat banyak pola yang didukung oleh ER termasuk karakter class yang meliputi alphanumeric, digit, dan lain-lain. Selain itu, ER dapat sangat bermanfaat dalam kompilasi terutama untuk proses pengolahan source code untuk memilah-milah scanning sintak, token-token, analisis kesalahan, dan sebagainya. ER juga sangat berguna untuk validasi string yang biasanya dipakai untuk input. ER yang paling sederhana adalah rangkaian beberapa huruf, angka, atau keduanya. ER semacam itu akan cocok dengan sembarang string yang mengandung rangkaian pola sederhana tersebut. Misalnya ER dir cocok dengan sembarang string yang mengandung dir di record manapun. Jenis ER lain memungkinkan kita untuk menentukan kelas string lain yang lebih kompleks. ER terdiri dari kombinasi antara karakter normal, karakter meta tertentu, dan meta sequence. Karakter normal mewakili karakter itu sendiri, karakter literal, meta karakter, dan meta sequence adalah karakter atau sequence yang mempresentasikan maksud tertentu, misalnya kuantitas, lokasi, atau tipe dari karakter tertentu. Kegunaan ER di dalam pencocokan pola berikut ini beberapa aplikasi ER pada pencocokan pola yang banyak digunakan untuk validasi beberapa string berikut. Pertama, username dan password. Kedua, email, URL, dan HTML tag. 3, alamat IP. 4, nomor telepon. Bahasa pemrograman yang menerapkan ER mulai dari Perl, PHP, Python, Java, JavaScript, hingga VB. Diterapkan pada Unix melalui utility grep dan AWK. Begitu juga dengan Windows dan OS lain dengan berbagai program lainnya. 11. Hubungan ER dengan automata berhingga dan ER ke finite state automata. Suatu ER dikatakan memiliki hubungan dengan
automata berhingga karena suatu automata berhingga dapat dibentuk dari pola ER ataupun sebaliknya. Marilah kita lihat berbagai contoh hubungan ER dengan automata berhingga berikut ini. Gambar hubungan ER dengan mesin automata berhingga. Contohnya seperti di bawah. ER ke finite state automata. Contoh, ingin dibuat mesin DFA yang menerima bahasa yang berupa semua string yang memuat minimal 2 nol berurutan. 00 diketahui S sama dengan 01. Maka ekspresi regulernya 0 plus 1 pangkat bintang 00 0 plus 1 pangkat bintang. Diperoleh hasil sebagai berikut. Seperti gambar mesin NFA ini dan tabel transisi untuk NFA, yaitu delta Q0 0 Q0 Q1 1 Q0, delta Q1 0 Q2 1 tidak ada, delta Q2 0 Q2 1 Q2. Akhirnya dibuat deterministik finite automata yang ekuivalen dengan non-deterministik finite automata tersebut. Bisa dicek dengan untai yang harus bisa diterima oleh mesin itu, seperti 00, 100, 001, 000, 0100, 1001, 0000, 1100, 0011, 10100011 110011. Pertemuan 12. Aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler dan finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Batasan aturan produksi untuk bahasa reguler. A. B. Satu tata bahasa grammar didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu V, T, P, dan S, di mana V himpunan simbol variabel atau non-terminal, T himpunan simbol terminal, P kumpulan aturan produksi, S simbol awal. Finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Bila sebelumnya dari suatu diagram transisi finite state automata, kita bisa membuat aturan-aturan produksinya. Sebaliknya, kita juga bisa mengkonstruksi diagram transisi finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Contoh: S A B A, B B A B, E A BS B B AS, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Pertemuan 13. Pushdown automata PDA. Definisi pushdown automata PDA. Pushdown automata PDA merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack. Mengulang kembali konsep dari stack dalam struktur data, bahwa stack merupakan suatu tumpukan data dengan konsep utamanya LIFO, last in first out. Artinya LIFO adalah data yang pertama dikeluarkan dari suatu stack adalah data yang terakhir masuk. Misalnya, kita dapat melihat pada tumpukan suatu piring, jika ingin mengambil atau mengeluarkan piring dari tumpukannya, maka seharusnya mengambil piring yang paling atas, yakni piring yang terakhir dimasukkan dalam tumpukan. Selanjutnya dapat kita lanjutkan untuk melakukan definisi dari suatu PDA berdasarkan 7 tupel, yakni M sama dengan Q sigma, Q pangkat 0, F delta, gamma, di mana Q himpunan hingga state, sigma alfabet input, gamma alfabet atau simbol stack, state awal Q pangkat 0, elemen Q simbol awal stack, Z pangkat 0, elemen gamma,
F himpunan state penerima F subset Q, delta fungsi transisi delta Q kali sigma gabungan epsilon kali gamma 2 Q kali gamma pangkat bintang, himpunan bagian dari Q kali gamma pangkat bintang. Transisi pada PDA. PDA memiliki dua jenis transisi, yaitu segitiga yang meminta simbol input, simbol top of stack dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push dan pop. Jenis transisi namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Analisa proses input string PDA. Contoh di gambar di bawah ini. Pertemuan 14. Mesin Turing dan mesin Moore. Definisi mesin Turing seperti sudah disinggung pada pengantar, bahwa mesin Turing merupakan suatu model kemungkinan dari sebuah komputasi yang dikenal berasal dari pendahuluan konsep automata berhingga dan automata pushdown. Mesin Turing merupakan sebuah mesin abstrak yang terdiri dari simbol-simbol untuk menyelesaikan suatu masalah secara otomatis. Transisi pada mesin Turing. Berdasarkan definisi di atas dapat kita lihat cara membaca fungsi transisi yang benar dari mesin Turing. Proses input untai string ke mesin Turing. Seperti pembahasan pada bab sebelumnya, DFA dan NFA, kita juga mampu memproses input ke suatu mesin Turing. Definisi mesin Moore. Pada suatu mesin abstrak automata hingga proses pembacaan string dengan pengeksekusian instruksi-instruksi yang mengisyaratkan perpindahan state pada mesin abstrak tertentu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah mungkin jika pada proses mesin abstrak kita peroleh suatu pencetakan dari hasil proses pengolahan suatu input string, yakni berupa output dengan panjang terbatas atau dengan pencetakan output dengan hasilnya yang cukup panjang? Inilah pertanyaan yang dihadapi dengan kondisi dari model matematika automata berhingga finite state automata, sebagai representasi mesin fisik. Otomata berhingga hanya terbatas pada pemberian keputusan akan suatu input string, apakah dikenali mesin atau tidak dikenali. Jenis otomata inilah yang disebut language acceptor atau recognizer, pengenal atau pengingat bahasa. Transisi pada mesin Moore. Pada contoh berikut ini kita akan menerapkan mesin Moore untuk menghasilkan suatu nilai sisa hasil bagi modulus dari suatu bilangan dengan 3. Sekian dan terima kasih.